Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin hadhu min siyamihil al-ju' wal atas. Tiada kata yang bisa kita ucapkan selain syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menikmati nikmatnya Ramadan. Kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan dengan sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan. Mudah-mudahan kita semua mendapat gelar orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, dan yang Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan semoga kita dapat mencapai peringkat takwa tersebut. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW serta para sahabat, para pengikutnya, dan sehingga pada kita semua yang selalu istiqomah untuk mengikuti ajaran yang Rasulullah ajarkan, ya, karena tiada agama yang lain, tidak ada agama selain Islam yang Allah ridhoi dan yang paling sempurna, yaitu Islam. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh pada sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan hingga yaumil akhir nanti. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ramadan penuh berkah ini jangan kita sia-siakan hanya dengan kegiatan-kegiatan dengan tidur saja atau istirahat atau hanya sekedar duduk nonton dan lain-lainnya, karena di Ramadan keberkahan, pahala yang luar biasa Allah janjikan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, itu tidak akan bisa kita raih tanpa usaha kita. Mari kita hidupkan sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan pada kita semua, ya, sebagaimana Rasulullah ajarkan ketika beliau sedang berpuasa di Ramadan maupun di puasa-puasa sunnah lainnya, ya. Wabil khusus di puasa Ramadan ini beliau mengajarkan kita untuk meningkatkan segala macam bentuk ibadah, ya, karena Allah melipat gandakan semua pahala-pahala sunnah, pahala wajib, ya, yang di bulan Ramadan ini berlipat-lipat ganda. Baik, mari kita bahas beberapa amalan sunnah yang Rasulullah ajarkan. Ya, kita bahas mulai dari awal sahur nanti hingga kita tidur kembali. Baik, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ya. Amalan sunnah yang pertama yang Rasulullah ajarkan pada kita ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan adalah yang pertama sahur. Ya. Sahur ini sangat penting bagi orang yang berpuasa, karena satu sebagai dia tenaga, ya, sebagai tenaga kita untuk melakukan ibadah nanti mulai subuh hingga menjelang maghrib. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk bersahur. Ya, kenapa? Karena di sahur Allah memberikan keberkahan. Jadi sunnahnya dalam berpuasa adalah kita makan sahur. Kenapa? Karena Allah memberikan keberkahan pada orang-orang yang bersahur, ya, sehingga para malaikat, ya, itu mendoakan bagi orang-orang yang sahur. Nah, sahur yang Rasulullah ajarkan juga ada waktunya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk sahur itu di akhir menjelang imsak atau subuh, ya. Jika kita subuh jam 4:30 lewat, ya, kita coba makan jam 4. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sahur di akhir-akhir? Itu agar kita tidak tidur kembali saat setelah sahur sehingga kita kelewat sholat subuhnya. Kita menjalankan sunnahnya, tapi sholat subuhnya yang wajib kita tinggalkan.
salah ya. Jadi mari kita lakukan sahur itu menjelang akhir atau di akhir ya, di akhir sahur ya, setengah jam menjelang subuh atau 1 jam menjelang subuh disilahkan, jika itu kondisional pada kita yang melakukan puasa. Usahakan jangan sampai kita meninggalkan sholat subuh. Jadi yang pertama yaitu sahur di waktu akhir. Yang kedua, kita isi amalan Ramadan ini dengan baca Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan ya. Al-Quran yang memberikan petunjuk bagi umat manusia untuk menjalankan segala aktivitasnya di dunia hingga kita kembali lagi ke Sang Rabbi nanti, Sang Rabbi lagi ya, Allah Azza wa Jalla. Nah, apa yang kita siapkan? Nah, Allah memberikan Al-Quran sebagai panduan, maka kita baca ya, kita tadabburi Al-Quran ya. Di surat Al-Baqarah Allah menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Di bulan Ramadan ini Allah memberikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda bagi umat manusia. Nah, di dalam Ramadan ketika kita membaca Al-Quran, Allah melipat gandakan pahalanya. Yang tadinya 1 huruf dibalas 10 kebaikan ya, maka di bulan Ramadan Allah bisa melipat gandakan 10 hingga 700 kali pahala yang diberikan di bulan Ramadan ya. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Nah, Alif Lam Mim bukan berarti 1 huruf, tapi Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. Maka itu Allah akan ganjarkan kita nanti, dilipat gandakan amal ibadah kita dengan baca Quran tadi dengan berlipat-lipat ganda. Nah, bukan hanya masalah pahala saja dengan baca Quran ya. Allah juga mengajarkan kita, Rasulullah SAW memberikan petunjuk yang kepada kita melalui sunnahnya dengan hadisnya, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat ya di bulan suci Ramadan, seolah-olah mereka itu beribadah 1 malam penuh ya. Jadi kita baca Quran 1 malam, misalnya 1 hari itu 100 ayat, maka seolah-olah kita beribadah 1 malam penuh. Nah, syukur-syukur kita hatam Quran, subhanallah. Jika kita sering bertadabbur dengan Quran, sehingga kita berinteraksi dengan Quran, Al-Quran akan memberikan syafaatnya pada kita semua di akhir nanti ya. Tambah-tambah ini di bulan Ramadan yang luar biasa pahalanya ya. Mari kita lakukan, kita manage waktu kita supaya kita bisa hatam. Tahun lalu nggak hatam, tahun sebelumnya nggak pernah hatam, maka tahun ini ayo mari kita coba hatamkan Quran. One day one juz, 1 juz. Caranya mudah. 1, kita mulai dari sholat subuh. Habis sholat subuh kita baca 2 lembar. Sholat zuhur 2 lembar. Sholat asar 2 lembar. Sholat maghrib 2 lembar. Sholat isya 2 lembar. Semua 10 lembar. Maka 1 juz selesai kita dalam 1 hari. Mudah, ringan jika kita mau manage-nya, jika kita mau melaksanakannya. Tapi bagi orang yang nggak mau, ya tetap aja berat ya. Mari kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang Rasulullah ajarkan. Salah satunya adalah baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kita isi, jangan tidur mulu ya, jangan tidur, kita isi. Capek tidur, kita ngisi baca Quran. Karena insya Allah dengan baca Quran itu rasa ngantuk atau rasa lapar itu akan hilang ya. Karena saya merasakan ketika lapar kita baca Quran itu hilang laparnya. Entah dari mana asalnya nggak ngerti, tapi Allah memberikan kayaknya enak aja gitu ya, laparnya hilang karena kita isi dengan kegiatan. Beda kalau kita nggak ada kegiatannya, puasa tiduran mulu ya, terasa lapar nungguin waktu mulu ya. Jangan, mari kita isi lah Ramadan kita kali ini dengan sunnah-sunnah yang Rasul ajarkan kepada kita semua. Baik, yang ketiga, kita isi Ramadan dengan sholat sunnah. Pagi ada sholat sunnah duha ya.
kita isi salat duha atau sunat rawatib yang lainnya ya. Kita isi kegiatan ini yang tadi salat sunnah kita laksanakan, kita laksanakan ya, karena pahala sunnah akan menjadi pahala wajib ya. Jadi jangan disia-siain nih, pagi ada salat sunat duha, kita salat sunat duha ya minimal 2 rakaat. Salat rawatib qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur ya, qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan seterusnya kita lakukan. Kita sering, kenapa? Mumpung di Ramadan, kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah yang Rasulullah ajarkan agar kita mendapat pahala yang luar biasa. Dan kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai jadi orang yang rugi. Ketika Ramadan hilang, ya sudah, hilang sebegitu saja ya. Mari kita isi. Oke, amalan yang keempat, yaitulah kita zikir. Zikir di kapan aja, baik pagi, kalau petang ya. Rasulullah ajarkan ada zikir pagi, ada zikir petang atau sore ya. Kenapa? Karena di sini adalah waktu-waktu mustajab ya, waktu-waktu yang Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi salah satunya orang yang diijabah doanya adalah orang yang sedang berpuasa. Jadi perbanyak kita berzikir, perbanyak kita berdoa ya. Seperti tadi yang saya sampaikan di muqaddimah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad ya tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan menjawab, aku akan mengabulkan segala doa-doa mereka apabila mereka berdoa. Ya, Allah akan mengijabah. Allah sangat dekat kepada orang-orang yang minta. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 186 tadi ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa-doa orang tersebut yang berdoa jika mereka berdoa, jika mereka meminta. Ya. Sejujurnya Allah dekat. Ayo mari kita berdoa. Ya, manfaatkan peluang ini, Ramadan ini, dengan doa-doa kita. Doa apa aja yang kita minta kepada Allah ya minimal ketika menjelang buka atau sholat kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya. Menjelang sore jangan ngabuburit mulu. Ngabuburit boleh, tapi jangan sampai ada maksiatnya. Ya, ini di kalangan-kalangan anak sekolah biasanya ngabuburit paling getol, ya. Bilangnya emaknya mau beli lontong, beli gorengan, sama pacarnya boncengan. Ya, padahal menjelang maghrib bukannya diisi dengan zikiran, dengan doa-doa mohon pada Allah, ini malah pacaran, malah ngabuburit bersama pacarnya, hingga apa? Pahala puasanya hilang, malah dosa yang diambil. Ya, jangan diisi dengan hal demikian. Jadi kita isi ketika habis asar, kita baca zikir petang, ya, kita baca zikiran, kita baca Quran, ya. Karena ini menjelang nih doa-doa yang mustajab menjelang maghrib, apalagi menjelang berbuka, ya. Kita zikiran dengan Allah, kita baca tasbih, tahlil, tahmid boleh. Ya minimal tadi bacaan doa tadi saya sampaikan ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita baca ya, jangan ngabuburit mulu. Kita puasa itu jangan disia-siain ya, terutama bagi anak-anak muda nih, menjelang sore atau menjelang maghrib itu alasannya ada aja untuk keluar rumah ya, entah tadi mau beli apa ya. Tolong ayo kita rubah perilaku Ramadan kita ini menjadi yang lebih baik lagi, menjadi Ramadan yang bermakna buat diri kita, menjadi Ramadan yang berkah buat diri kita, dengan kita isi Ramadan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, mari kita coba. Bukan kita coba, kita niatkan dari sekarang. Udah
nanti sore saya nggak mau ngabuburit mulu kan ya, biarin aja, saya mau ibadah, saya mau zikiran ya. Mudah-mudahan gelar la'allakum tattaqun saya peroleh ya. Nggak mungkin kita punya gelar tanpa ada usaha ya kan. Oke, baik. Yang kelima, amalan sunnah yang Rasulullah ajarkan pada kita yaitulah bersedekah. Jadi ini ketika Ramadan tiba, itu Rasulullah itu ini yang dicontohkan ya, itu sedekahnya bukannya semakin berkurang, semakin gencar. Para sahabat ketika Ramadan tiba semakin gencar dia sedekah, apalagi sedekah mengenai memberi makan pada orang-orang yang berpuasa, takjil ya. Sekarang kita tentang takjil. Jadi barang siapa yang beri makan orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Nih, luar biasa nih, ibadah yang luar biasa. Kita punya rezeki ya, enggak harus banyak. Kita ada yang di masjid nih atau di musola ada takjil bersama, jangan kita cuma numpang makan doang. Kalau bisa kita nyumbang, kita sedekah di situ ya, entah dalam bentuk apapun itu, Allah akan menilainya ya. Kita sedekahkan rezeki kita di bulan Ramadan ini untuk mencari pahala, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jangan pikir wah ntar nggak bisa beli baju lebaran, enggak, karena Allah akan mengganti semua itu ya. Tidak ada sejarahnya orang yang berinfak, orang yang sedekah dia miskin, nggak pernah ada. Jadi belum ada sejarahnya sejaman Rasulullah ketika dia rajin berinfak, rajin sedekah ya, dia miskin, nggak ada. Karena Allah akan mengganti semua infak sedekahnya jalan Allah itu dengan yang berlipat-lipat ganda. Contoh Abu Bakar As-Siddiq, sudah berapa hartanya, berseluruh hartanya, bahkan sampai ke Rasulullah, apa yang akan kamu tinggalkan untuk keluargamu ketika engkau menginfakkan seluruh hartamu jalan Allah? Hanya aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Sampai sebegitunya. Tapi alhamdulillah rezekinya gak ada habisnya ya. Sama bagaimana Ustaz Yusuf Mansur mengajarkan kita untuk rajin beribadah, sedekah, karena beliau sudah merasakan itu semua ya. Mari kita isi salah satu amalan sunnah yang Rasulullah ajarkan, yaitu kita bersedekah dengan cara memberi makan bagi orang yang berpuasa ya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, dengan keredoan kita yang niat ikhlas tanpa ada rasa ujub dan riya, Allah mengganjar pahala tersebut sesuai dengan yang Allah janjikan, yaitu sebesar pahalanya dan sebesar orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun ya. Baik ikhwan fillah rahimakumullah, amalan sunnah yang selanjutnya yang keenam yaitu berbuka puasa ya. Buka puasa berbeda dengan sahur. Kalau sahur di akhir, kalau buka puasa di awal. Ketika bunyi beduk, maka kita langsung niat ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin ya. Kita minum seteguk air. Kenapa? Diawali dengan baca bismillah dan disegerakan kita berbuka, itu sunnah yang Rasulullah ajarkan ya. Dengan apa aja kita batalkan dengan apa aja, baik seteguk air, ada kurma, ada apa aja, tidak harus dengan makanan yang berat ya. Karena Rasulullah mengajarkan kita berbuka puasa dengan yang manis-manis ya. Salah satunya adalah kurma. Makan kurma, udah selesai sholat maghrib, jangan makan semua makanan banyak dibeli terus kekenyangan, akhirnya maghribnya ketinggalan, isya ketiduran ya. Jadi buka puasa yang normal-normal aja, jangan kita tergiur atau kita tergoda dengan setan. Ketika pengen buka puasa tadi ngabuburit tadi sambil jalan sama pacarnya, akhirnya pahala puasa hilang, dosa banyak ya. Beli makanan sebanyak-banyaknya,
tapi nggak akan kemakan. Kenapa? Karena kenikmatan orang yang berpuasa salah satunya Allah berikan saat kita berbuka puasa. Kita ambil seteguk, rasanya sudah kenyang. Makanan yang nanti kita beli tidak kita makan, kenapa? Terasa sudah kenyang semuanya. Ya, jadi ketika berbuka puasa Allah menganjurkan di awal. Ya, jangan merasa masih kuat, ntar lah sampai jam 10 malam. Salah, dan bahkan itu dosa. Oke, baik, berbeda dengan sahur ya. Kalau sahur di akhir, kalau berbuka di awal waktu. Ya, dengan membuka yang manis-manis. Nah, amalan sunnah yang selanjutnya yang ketujuh adalah sholat tarawih. Ya, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, ya, bangun malam. Qiyamul lail di sini dalam arti di bulan Ramadan dan tarawih, ya. Barang siapa yang melakukan salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Ya, jadi kita isi Ramadan ini dengan tarawih. Karena sedang COVID, ya kalau kita bisa ke musola atau ke masjid, alhamdulillah. Kalau nggak bisa kita di rumah. Ya, tapi jangan sampai kita tinggalkan amalan sunnah ini. Ini amalan yang nggak ada di bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan. Di bulan lain kita melakukan tahajud, ya, qiyamul lail. Allah memberikan kemudahan ini. Kita qiyamul lail di Ramadan masih waktu jam habis Isya. Ya, ayo kita lakukan, ayo kita laksanakan, atau kita kerjakan, kita isi ini Ramadan ini, jangan sampai hanya lewat begitu saja. Ya, salat tarawih baik yang 8, yang 11, yang 23, ayo kita lakukan. Tergantung mana yang kalian mau ambil. Ya, semakin banyak lebih bagus pahalanya. Ya. Oke, setelah sholat tarawih ya kita isi lagi dengan baca Quran, ya. Nah, ada amalan yang terakhir, ya, amalan ke-8 yang ini hampir di seluruh sahabat melakukannya. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir ini Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar yang kita tahu kemarin bahwa malam 1000 bulan. Malam dimana apabila seorang ibadah di malam tersebut, maka pahalanya itu senilai dengan dia ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Nah, para sahabat dan Rasulullah SAW mengajarkan pada kita semua bagaimana Rasulullah melakukan itikaf di masjid, ya, melakukan itikaf untuk meningkatkan, untuk lebih tingkatin lagi ibadahnya. Malam-malam hari setelah sholat tarawih dia isi malam itu hingga menjelang subuh, ya, hingga menjelang sahur dengan melakukan ibadah-ibadah yang disunahkan atau yang diajarkan. Salah satunya adalah qiyamul lail, ya, baca Quran, zikiran, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi Rasulullah sampai ketika 10 hari terakhir itu suruh ketika bilang Aisyah dia mau mengencangkan ikat pinggangnya, ya, untuk apa? Untuk beribadah, untuk itikaf. Ya, mari kita isi nih 10 hari terakhir. Jangan kita sia-siain 10 hari terakhir di mana kita ingin mengejar malam Lailatul Qadar. Ya. Kita mulai setelah sholat tarawih. Kalau kalian mau tidur dulu, silahkan tidur dulu, ya, karena ibadah juga. Tapi tidur jangan kelamaan. Tidur nanti jam 11 jam 10 bangun. Jam 11 kita isi dengan tadarusan, kita isi dengan sholat tahajud, kita isi dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat hajat, sholat taubat, sholat apa, kita isi semuanya, ya. Kita mulai hingga menjelang subuh, ya, menjelang sahur. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, karena itu yang dicari oleh para sahabat, ya, itu yang dicari oleh para umat Islam, itu yang dicari oleh orang-orang yang bertakwa, ya, karena dengan mendapatkan Lailatul Qadar
tujuan mereka beribadah di bulan Ramadan telah tercapai, dan mudah-mudahan gelar la'allakum tattaqun mereka raih semuanya, dan kita termasuk orang-orang yang mendapat gelar la'allakum tattaqun. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, itulah beberapa amalan sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang ketika berpuasa tidak mendapatkan apa-apa ya, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jadi mari kita isi Ramadan kali ini dengan amalan-amalan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal-hal yang lain nanti, sunnah-sunnah yang lain bisa kalian pelajari nanti ya, kita cari ilmunya dari manapun. Mudah-mudahan kita saling berbagi informasi, berbagi ilmu, cari ketika yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah pribadi dari saya, yang bermanfaat kalian ambil, yang tidak bermanfaat sehingga kalian buang ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua pahala yang luar biasa, menjadikan kita semua orang-orang yang muttaqin, dan Allah mempertemukan kita semua di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.